Saya Firsan dengan NIM 30527018. Saya Iluk Nailur Rahma dengan NIM 305279019. Saya Ida Bernita Lahagu dengan NIM 305270005. Dengan saya Najwa Biba Altafia dengan NIM 305270001. Baik, terima kasih. Langkah pertama yang kami lakukan adalah penyampaian dan merapikan data mentah. Memastikan tidak ada kolom kosong serta format data sudah sesuai. Setelah itu, kami membuat pivot table dengan memilih seluruh data, lalu menggunakan menu insert dan milih pivot table. Pada pivot table tersebut, kami mengatur bulan kunjungan dan jenis kelamin sebagai kategori pengelompokan. Diagnosis dan poli sebagai keterangan tambahan, serta jumlah pasien sebagai nilai dianalisis. Dari pivot table ini dapat dilihat bahwa jumlah kunjungan pasien berbeda pada setiap bulannya, serta terdapat perbedaan jumlah kunjungan antara pasien laki-laki dan perempuan. Beberapa diagnosis tertentu juga terlihat lebih dominan pada poli tertentu, seperti poli penyakit dalam dan poli umum. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Baik, selanjutnya untuk memudahkan visualisasi data, kami membuat diagram batang dari pivot table ini. Berikut langkah-langkah untuk membuat diagram. Pertama, data ditampilkan dalam bentuk tabel analisis kunjungan per bulan yang berisi jumlah kunjungan pasien pada setiap bulan. Tabel ini digunakan sebagai data dasar untuk melihat total kunjungan sebelum disajikan dalam bentuk diagram. Dan selanjutnya itu dari data tabel diubah menjadi diagram batang untuk memudahkan perbandingan jumlah kunjungan antar bulan. Pada diagram batang, sumbu horizontal menunjukkan bulan, sedangkan sumbu vertikal menunjukkan jumlah kunjungan pasien. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang kelima, peralihan ke diagram garis. Kemudian diagram garis digunakan untuk melihat perubahan atau tren kunjungan pasien dari bulan ke bulan. Penjelasan diagram garis yang terbentuk menunjukkan adanya kenaikan dan penurunan jumlah kunjungan pada setiap bulan. Peralihan ke diagram lingkaran. Terakhir, diagram lingkaran digunakan untuk melihat persentase jumlah kunjungan pasien per bulan. Penutup analisis, dengan adanya tabel dan beberapa jenis diagram ini, data kunjungan pasien dapat dianalisis dan dipahami dengan lebih mudah.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa jumlah kunjungan pasien rawat jalan berfluktuasi setiap bulan. Terdapat perbedaan jumlah kunjungan berdasarkan jenis kelamin. Beberapa diagnosis tertentu mendominasi kunjungan pada poli tertentu. Penggunaan pivot table dan diagram batang sangat membantu dalam menganalisis dan menyajikan data kesehatan secara cepat, ringkas, dan mudah dipahami. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.